Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tribakti Atmawijaya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Rombel E dengan NIM saya 14014211199. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai PowerPoint interaktif tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas individu pada pertemuan ketiga pada mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulisyorini MPD dengan dosen wali saya Bapak Dr. Andes Isa Ansori MPD. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi. Nah, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pasti kita sebagai manusia yang disebut sebagai makhluk hidup pasti berinteraksi dengan lingkungan kita. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa adanya interaksi dengan lingkungan kita. Nah, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya sering kita sebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Jadi kita saling berinteraksi dengan lingkungan kita dan satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Kita mempengaruhi pada lingkungan kita dan lingkungan kita juga mempengaruhi pada kehidupan kita. Nah, berikut tadi pengertian mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada komponen-komponen yang menyusun interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ada dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Kita akan membahas satu-satu. Komponen biotik. Komponen biotik atau yang sering kita sebut sebagai komponen hidup adalah komponen pada suatu ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem tidak akan pernah terbentuk jika tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Jadi makhluk hidup sangat berpengaruh pada ekosistem ini. Berikutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik atau sering kita sebut sebagai komponen yang tidak hidup adalah terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan tentu saja juga mempengaruhi kelangsungan kehidupan ekosistem yang ada. Nah, berikutnya ada contoh-contoh dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik atau komponen hidup contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus. Nah, komponen abiotik contohnya air, tanah, udara, sinar matahari, batu. Nah, berikut tadi contoh-contoh dari komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan juga pengurai. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu apa sih produsen, konsumen, dan juga penguraian itu. Nah, yang pertama ada produsen. Yang dinamakan produsen pasti memproduksi. Pada konsep ini, produsen bisa menghasilkan makanan sendiri bagi dia dan juga bagi makhluk lain. Jadi yang dinamakan sebagai produsen ini bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, siapa yang bisa menghasilkan makanan sendiri? Pada produsen ini kita sebut yang dapat menghasilkan makanan sendiri yaitu tumbuhan. Karena tumbuhan mempunyai klorofil dan bisa menghasilkan makanan sendiri dari karbon dioksida dan juga air yang dibantu dengan sinar matahari. Nah, yang kedua ada konsumen. Konsumen ini yang mengonsumsi atau yang sering kita sebut sebagai pengonsumsi yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi konsumen ini bergantung kehidupannya kepada si produsen. Nah, selanjutnya penguraian. Penguraian ini yang bertugas atau bertujuan untuk menguraikan atau membusukkan sebuah makhluk hidup. Pada contohnya yaitu cacing, bakteri. Nah, pada cacing dan bakteri berfungsi untuk membusukkan makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya ada pola interaksi yang terjadi pada suatu makhluk hidup. Pola interaksi pada suatu makhluk hidup ada 4. Yang pertama ada persaingan,
terus yang kedua ada pemangsaan, yang ketiga ada kerjasama atau simbiosis, yang keempat ada antibiosis. Nah, kita akan membahas satu persatu apa sih dari persaingan, pemangsaan, kerjasama, dan juga antibiosis. Nah, yang pertama ada persaingan. Persaingan ini terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan. Jadi, pada persaingan ini akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, yang kedua ada predasi. Predasi ini juga merugikan salah satu pihak karena ada dua pihak yang sedang mempertahankan kehidupan. Nah, salah satu di antara mereka yang kalah pasti akan dimakan oleh yang menang. Yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis ini bukan persaingan maupun bukan predasi, tapi lebih mengarah ke interaksi. Tapi juga interaksi ini ada yang saling menguntungkan, ada yang sama-sama dirugikan, dan juga ada yang merugikan salah satu pihak. Nah, yang keempat ada antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Nah, berikutnya lingkungan. Lingkungan berdasarkan asal-usulnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Lingkungan alami atau natural environment adalah di mana lingkungan jenis ini memiliki pengertian keseluruhan unsur di luar diri manusia yang bukan ciptaan manusia. Nah, yang kedua ada lingkungan buatan atau man-made environment. Nah, lingkungan ini merupakan lingkungan yang bukan asli yang diciptakan oleh Tuhan, melainkan kreasi dari manusia. Nah, berikut ini adalah daftar rujukan yang saya gunakan dalam pembuatan video PowerPoint dari saya. Terdapat beberapa sumber, bisa teman semua saksikan. Nah, berikut tadi video PowerPoint interaktif dari saya mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya harap teman semua menyaksikan video dari saya, dan semoga video dari saya ini bermanfaat bagi teman semua. Apabila dalam penyampaian video saya terdapat beberapa kesalahan maupun tutur kata ucapan saya yang kurang berkenan pada teman semua, saya meminta maaf. Akhir kata, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.